Assalamualaikum. Bismillah, alhamdulillah, Allahumma sholli ala Muhammad. Salam hormat guys, paseduran selawase guys. Saya ucapkan selamat menjalankan ibadah puasa bagi teman-teman semua yang menjalankan. Dan semoga puasanya penuh berkah dan berbalas pahala guys. Jangan lupa pas sahur banyak minum air putih supaya siangnya nggak terdegradasi. Di video kali ini saya akan bahas tentang puasa. Jadi pengertian puasa guys, menurut Imam Nawawi dalam kitab Al-Majmu', secara bahasa artinya adalah al-imsak atau menahan diri. Setiap bentuk menahan diri dan diam itu disebut puasa. Sedangkan menurut pengertian syariat atau dari segi istilah, puasa adalah menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa ya, di masa tertentu dan untuk orang-orang tertentu. Kemudian guys, bahas puasa dari sudut pandang agama Islam tentu bukan kapasitas saya. Terus terang ilmu agama saya itu masih level rengginang di kaleng kongguan guys. Di konten kali ini saya akan bahas puasa dari sudut pandang orang Jawa, khususnya penghayat nilai budaya dan tradisi Jawa. Ya sebut saja orang-orang kejawen gitu aja lah ya. Jadi ternyata guys, ada banyak jenis puasa bagi orang Jawa. Di video ini saya akan sebutkan 5 diantaranya. Dan kalau dilihat dari metode dan cara pelaksanaannya, semua praktek puasa yang saya sebutkan itu dikategorikan bid'ah. Tapi sebelumnya izin saya jelaskan dulu bahwa banyak orang yang menganggap bahwa kejawen itu adalah kepercayaan atau katakanlah agama. Tapi sebetulnya bukan guys. Jadi kejawen itu lebih ke sistem atau semacam falsafah hidup yang ngajarin untuk berperilaku luhur. Ya toh, mengutamakan sopan santun, rukun antar sesama manusia dan juga alam, harmonisasi dan seterusnya. Dan posisinya ada di bawah agama Islam dalam hal ini. Jadi nggak setara guys. Dan tirakat puasa yang akan saya sampaikan itu juga berada di luar ranah agama. Puasa Ramadan ada di sono, ya, dan puasa yang akan dibahas di video kali ini ada di sini. Jadi beda ranah. Dan tirakat puasa ini sebetulnya sudah ada jauh sebelum Islam mampir ke tanah Jawa dan menetap di sana. Tapi dari segi unsur pengertian yang disebutkan oleh Imam Nawawi dalam kitab Majmu' tadi, ternyata biasanya loh ya, semua unsur-unsurnya itu terpenuhi. Oke guys, kita akan langsung aja bahas. Yang pertama ada namanya puasa mutih. Kata mutih ini berasal dari bahasa Jawa yang artinya putih. Di pelafalan Jawa ya guys, perubahan bunyi M di awal kata itu biasanya mengartikan bahwa objek penderita itu sedang melakukan pekerjaan atau ngalamin sesuatu yang merujuk pada kata setelah bunyi M itu tadi. Misalkan bengkak sampai biru gitu, disebutnya biru. Blayer jadi blayer. Jadi dong opo cacaku. Biarinlah, yang penting mereka nggak jual agama. Puasa mutih ini guys adalah seseorang yang menjalani puasa dengan cuma mengkonsumsi nasi putih dan air putih doang. Puasanya sih normal kayak biasanya dari subuh sampai maghrib. Atau biasanya ada juga yang sampai sehari penuh 24 jam. Dan biasanya dijalanin sampai beberapa hari yang finishnya itu di angka-angka ganjil. Di hari ketiga, hari kelima, hari ke-7, hari ke-41 hari. Ya. Puasa mutih ini guys melambangkan penyucian diri. Mensucikan jiwa dan raga dari dosa yang pernah diperbuat. Kemudian yang kedua adalah puasa pati geni. Pati geni ini berasal dari bahasa Jawa, yaitu pati yang berarti mati dan kemudian geni yang artinya adalah api. Secara makna leksikal, mana aslinya gitu. Pati geni ini artinya mematikan api.
Kalau zaman dulu, ya nggak nyalain obor, nggak nyalain lampu teplok, atau apapun yang bisa jadi alat penerangan. Kalau zaman sekarang ya berarti pati geni itu nggak nyalain listrik di dalam ruangan. Dan prakteknya guys, pelaku puasa ini sambil berdiam diri di ruangan tertutup. Gelap, nggak ada cahaya. Nggak keluar kamar dengan alasan apapun. Dari sahur sampai maghrib, nggak boleh tidur. Atau selama puasa nggak boleh tidur. Pati geni ini guys, secara filosofis adalah mematikan api yang ada dalam diri seseorang. Artinya mematikan atau memadamkan energi panas berupa hawa nafsu atau energi negatif yang lainnya. Kemudian berikutnya, setelah pati geni dan poso mutih, di masyarakat Jawa juga terkenal dengan nama poso lelono. Poso lelono ini guys, secara lughatan ya toh, secara bahasa. Lelono ini artinya mengembara atau berkelana. Dan penamaan puasa ini merujuk pada perilaku atau aktivitas fisik yang dilakukan si bapak pelaku puasa itu. Jadi konsep poso lelono yaitu melakukan perjalanan dari satu wilayah ke wilayah lain yang biasanya dengan jarak tempuh yang jauh, berjalan kaki. Kalau pakai motor touring namanya. Makan sih makan, minum ya minum. Tapi itu tidak berhenti jalan kecuali untuk keadaan darurat atau untuk keadaan mendesak. Misalkan untuk buang air, untuk istirahat, tidur sebentar, dan menjalankan sholat. Beberapa bulan lalu guys, viral Joko Kendil yang kayaknya sih beliau sedang menjalankan topo lelono. Jenis puasa berikutnya adalah poso ngerowot. Puasa mutih kan tadi artinya adalah puasa makan nasi putih dan minum air putih doang. Nah kalau poso ngerowot itu artinya makan dari hasil bumi. Biasanya umbi-umbian, buah-buahan, atau hasil bumi yang lain. Dan nggak boleh makan makanan pokok, yaitu nasi dalam hal ini. Ngerowot ini guys berasal dari kata ngerowot gitu, kerowot, yang berarti woh-wohan atau buah-buahan dan jangan-janganan atau sayur-sayuran gitu. Ngerowot sebagai kata kerja tunggal bisa juga diartiin sebagai makan buah langsung tanpa acara ngupas kulit, langsung dari tangan ke mulut. Nah seperti bapak di video ini, beliau ini sangat bersemangat ngerowot buah mangga dengan penuh dedikasi guys. Yang terakhir adalah puasa ngidang. Ngidang ini berasal dari kata kidang atau kijang. Bukan kijang mobil, binatang kijang. Jadi puasa ini lahir dari konsep menjalankan aktivitas mengkonsumsi makanan seperti halnya kijang. Yaitu makan daun-daunan dan juga minum air dari sumber mata air langsung tanpa pakai tangan, langsung ke mulut. Makan daun juga gitu guys, dimakan langsung dari pohon, langsung ke mulut. Air yang diminum juga harus langsung dari alam. Misalkan dari sungai, dari sumur, dari pancuran, mata air, atau yang lain yang asli dari alam, tanpa diolah. Jadi itu tadi guys, 5 jenis puasa yang ada di masyarakat Jawa. Tapi sebetulnya masih ada beberapa lagi. Ada puasa ngebleng, ada puasa ngeruh, puasa topo jejek, puasa kumkum, dan lain-lain. Demikian dulu guys untuk kali ini. Terima kasih, salam hormat, paseduluran selawase. Wassalamualaikum.